Udah masuk ke readingan kisah asmara di bulan September. Nah, gimana asmaranya di bulan Agustus? Mudah-mudahan banyak hal baik ya. Kita lihat kisah asmara buat zodiak siapa yang pertama di bulan September, di awal bulan September ya, kisah asmara. Di awal bulan September yang pertama buat zodiak Cancer. Gimana kisah asmaranya di awal bulan September 2024? Kita lihat keadaannya ya. Cancer. Cancer, ini kartunya, kita lihat keadaannya, apa yang sebenarnya terjadi di kisah asmara zodiak Cancer di awal bulan September 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya Cancer. Halo, ini kisah asmaranya untuk zodiak Cancer. Kartu pertama yang keluar saya jadikan jalan ceritanya ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya, pikirkan tentang keadaan kakak Cancer, apa yang sebenarnya terjadi di kisah asmaranya di awal September. Akan ada apa gitu buat zodiak Cancer di awal September di kisah asmaranya. Harapan, pasrah sama yang di atas. Udah berpasrah sama yang di atas ya. Doa yang paling mujarab, pasrah, semua serahkan sama sang pencipta, sama yang di atas gitunya. Mudah-mudahan semua keinginan terwujud, semua masalahnya dipermudah, mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai, jalan yang harus dilalui dikasih kemudahan gitu ya. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky di channelnya Rizky Tarot. Makasih udah masuk ke channelnya Rizky Tarot ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Yang dipasrahin apa gitu, gimana di keadaannya. Ini kartunya ya, kita lihat ceritanya. Halo Cancer, Queen of Swords punya keyakinan yang kuat sama pendiriannya gitu ya. Ada ketegasan di kisah asmaranya. Tegas dalam hal apa ini? Ketegasan untuk memilih atau ketegasan untuk mundur, ketegasan untuk apa gitu ya. Intinya berpasrah sama yang di atas, udah ada ketegasan. King of One, King of One, tindakan-tindakan udah yakin, udah tegas, udah pasti gitu ya. Tapi ini kayak yang bertolak belakang sama keadaan kak. Yang ngehalangin apa sebenarnya? Akhir cerita. Oh, udah ada akhir cerita. Udah beres semuanya ya, udah dipasrahin sama yang di atas Cancer. Kisah asmaranya ini ada perpisahan yang halangin, tegas sama pendirian, tapi bertolak belakang sama pemikiran gitu ya. Kayak yang dipikiran teh kayaknya kalau masih bersama gitu ya, mungkin semua keadaannya kayak gini, nggak akan kayak gini gitu. Kalau di pikiran mah kayak yakin gitu, apa yang akan dilalui pasti akan ada kebahagiaan kalau di pikiran ya. Tapi dari keadaan udah berpisah, tindakan-tindakan udah jauh, udah beda gitu, udah berbeda tindakan sama pemikiran. Cuman pemikiran kayak masih yakin kalau bersama bisa gitu ya, tapi keadaannya udah ada akhir cerita yang halanginnya kak. Jadi gimana, kita buka aja ceritanya ya. Saya buka dulu keadaannya, plus seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini jadi ya Cancer. Tapi seseorang di sana saya nggak akan pakai kartu konfirmasi ya. Kita buka dulu energinya. Yang belum masuk jangan lupa subscribe ya. Terus ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi kak. Kita lanjut ceritanya ya. Ada energi apa aja. Kita lanjut buka. Ini dari tindakan-tindakannya ada. Tindakan udah beda gitu kak, cuman gimana ya, ini kayak yang emang seseorang di sana yang terus aja ngulang-ngulang kesalahan yang sama. Kita buka cerita dari King of One dulu ya, dari keadaan keyakinan yang kuat sama keadaannya sama pendiriannya kak. Ini orang teh kayak gimana ya, pemikiran teh, pikiran-pikiran untuk ngebahagiain ya, cuman keadaannya udah kayak gini gitu kak. King of One, kita mulai dari King of One dulu ya, dari tindakan-tindakan. Udah ada perpisahan soalnya.
tindakan-tindakan apa, ada apa isinya, Ten of Cup. Oh, ini kayak yang berbalik kah, kayak tindakanmu masih mau mendekat gitu, tapi pemikiran kayak yang yakin kalau berpisah akan ada kebahagiaan, jadi ragu. Jadi ini ditindakan ya, udah ada perpisahan kak, udah ada perceraian. Kalau perceraian bisa, kalau perpisahan bisa ya, dari pacaran pisah, pernikahan cerai. Kalau tindakan-tindakan mah kakak kayak ini teh kayak yang direnggut sama seseorang di sana ya, seorang di sananya yang pengen ninggalin. Kakak mah yakin, di pikiran mah yakin gitu masih bisa untuk bersama. Ini tindakan-tindakan kakak kayak yang masih mau buat ngusahain, kayak masih mau buat merjuangin untuk bisa bersama ya. Ada kemarin juga waktu bersama bisa mungkin, cuman seseorang di sananya yang nggak bener apa, punya pendirian masing-masing ya, punya pendirian udah beda tujuannya gitu aja ya. Tindakan kakak masih udah berusaha, udah berjuang untuk bisa bersama, tapi ternyata kalah di perjuangannya ya. Yang memicu kakak buat memperjuangkan, buat masih ingin bersama apa? Karena kenangan-kenangan masa lalu yang masih belum dilupakan ya, tapi udah ada akhir cerita kak. Gimana dong? Queen of Swords. Soalnya ini kayak yang kalau di pikiran ya, kalau di pikiran mah kakak masih mampu gitu, bisa mungkin mampu gitu buat bisa bikin bahagia. Tapi tindakan-tindakan kakak ya, apapun yang kakak usahakan, kalau seseorang di sananya udah beda keyakinan, udah beda tujuan, yang akan sama ke depannya kak, nggak akan baik. Karena udah beda tujuan ya, udah beda pemikiran, ingin berpisah. Seorang di sana ingin berpisah apa? Karena tahu dirinya gimana gitu ya kak. Kita kan nggak tahu apa yang udah dilakukan seseorang, apa yang udah dijalanin sama seseorang gitu, cuman bisa menebak-menebak. Itu juga seseorang ya kita tebak yang hidup bersama kita, ternyata kita teh manusia ya, nggak bisa melihat isi hati yang paling dalamnya kayak gimana gitu. Ini di pemikiran kayak yang berpikir nih suatu keajaiban buat kakak sebenarnya untuk maju ke depan, untuk berusaha, untuk punya target kebahagiaan di depan, tapi tindakan-tindakan kakak masih ngejerus ke sana gitu, ke seseorang ini. Padahal di pikiran mah udah yakin kalau ini semua ya yang terjadi baik buat kedepannya. Kakak tadi pikiran udah ngeyakinin ini semua baik gitu buat di depannya, tapi tindakan-tindakan kakak kayak yang masih mau memperjuangkan walaupun ada kekalahan gitu aja. Kayak yang kalah, ada keajaiban datang sebenarnya di keadaan ini kak. Kenapa dipisahin? Emang yang terbaik ya, akan ada tujuan yang akan dicapai di depan dari segi keadaan. Kalau ngusahain kesini mah yang ngehalangin udah ada akhir cerita, buka lembaran baru, buka siklus baru kak. Jadi apapun yang kita pikirkan untuk bersama dia kembali gitu ya, nggak bisa, nggak mampu. Udah ada akhir cerita, mana dipisahin juga ya. Mungkin yang terbaiknya emang jalan yang sekarang. Ini berusaha yakin sama keadaannya ya, udah apa benar gitu bisa untuk bersama. Ini masih berat posisi di kakaknya ya, karena sebelumnya bisa saling, kedepannya sendiri. Jadi tindakan-tindakan yang kakak lakukan ragu bisa atau enggak, mampu atau enggak gitu ya. Yang sekarang terjadi mau berusaha ngeyakinin di pikiran keadaan bahwa semua udah selesai, tinggal membuka lembaran baru, seek open, akan ada kebahagiaan setelah permasalahan-permasalahan terjadi. Ada penyesalan kayak yang menyesali tapi nggak berbuat apa-apa gitu ya, udah terjadi, cuman rasa traumanya yang masih melekat gitu, masih nempel. Ini keadaan sekarang yang terjadi ya, udah ada kebahagiaan sebenarnya kak, cuman kakak kayak yang gini, kenapa giliran sekarang sendiri kebahagiaan datang gitu. Coba kalau bareng sama dia mungkin kakak bisa buat ngebahagiain dia, tapi ternyatanya trauma nggak
ke kisah asmara di masa lalu bikin trauma, bikin takut gitu buat maju ke depan. Yang sekarang harus diyakinkan mah ya semua udah beres, udah selesai, udah berakhir gitu. Tinggal kita maju ke kehidupan kita masing-masing. Ada keraguan di sini targetnya. Ada keraguan karena apa? Karena tindakan-tindakan kakak kayak yang masih pengen bersama dia gitunya. Knight of Pentacle, maju untuk berusaha berjuang mau memperbaiki diri, berusaha ngeyakinin. Ini mah lagi berusaha meyakinkan. Ini King of Swords, pemikiran keras ya, berarti udah mampu berpikir untuk kebahagiaan. Sebenarnya di keadaan ini kayak yang kakak teh ragu bisa atau enggak gitunya nyampai kebahagiaan, nyampai ke perubahan yang lebih baik lagi. Harus yakin sama keadaan gitu, yakin sama keadaan yang terjadi. Ini semua emang terbaik kak. Maju ke depan untuk apa? Pentacle uang, memperbaiki diri buat memperbaiki keadaan. Targetnya King of Swords, memperkuat keyakinan kalau kakak nanti di depan bisa untuk membuka hari baru gitu, keadaan baru, suasana baru, cinta baru, kehidupan baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Target sebelumnya kenapa berat? Karena sebelumnya bisa saling, cuman kenapa bisa bukan saling ya, kayak yang Emperor sendiri maju berani, bukan saling. Ini mah kayak yang ketipu gitu kak. The Hangman, belum waktunya. Hangman banyak yang dipertimbangkan. Keadaan sebelumnya masih ragu gitu kakak, bisa nggak buat maju ke depan untuk mencari lagi seseorang yang bisa saling. Karena sebelumnya saling sama seseorang di sana ya, tapi seseorang di sana sebenarnya ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kakak gitu. Sebenarnya bukan bersama-sama, bukan saling, kayak yang manfaatin atau gimana ya. Cuman The Emperor, kakaknya gitu, energi kakaknya kuat, jadi dianya yang nyerah. Hangman, untuk pertimbangan kakak untuk bisa ngebahagiain dia, untuk bareng sama dia gitu. Jadi bingung, nggak ada arah tujuan yang jelas, yang pasti. Dan seseorang di sana nggak ada ketulusan, nggak serius gitu, cuman kayak yang memanfaatkan gitunya kak. Ada sesuatu yang dia kerjakan di belakang yang kakak nggak tahu gitu kak. Ada target kedepannya mencari kebahagiaan di kesendiriannya kak. Harus bisa bahagia ya di keadaan sendiri ini, harus mampu. The Hierophant, ada takdir yang di atas, pasti ke yang lebih baik lagi target kedepannya. The Hierophant untuk yang lebih baik. Three of Cups, nyari kebahagiaan. Siapa tahu nanti di depan, pasti ya, bukan siapa tahu, dipertemukan sama seseorang yang emang benar-benar bisa saling. Dengan meninggalkan kekecewaan gitu. Luka, kecewa yang terjadi dari keadaan ini emang takdir yang di atas kak, untuk kebahagiaan kakak di depan nanti. Bukan kebahagiaan yang sesaat ya, tapi kebahagiaan yang abadi sampai tua nanti, sampai anak cucu. Bahagiakan diri sendiri, target kedepannya buat nanti ketemu sama kebahagiaan yang abadi dari rasa kecewa yang terjadi kemarin. Intinya kalau suatu saat nanti dipertemukan dengan seseorang yang tepat, mungkin akan lebih bahagia lagi gitu ya, bukan seperti ini. Kita lihat kak, keadaan seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini gitu ya. Kenapa ini semua terjadi? Dan tindakan kakakmu udah baik, mau ngelakuin hal-hal yang benar, tapi kenapa ini terjadi semuanya? Ada The Devil kak, seseorang di sana teh kayak ngemanfaatin gitu ya, tapi keadaannya nggak seperti, tapi keadaannya malah bikin nggak tenang gitu. Jadi kekeh sama pendiriannya masing-masing, makanya pergi buat ninggalin. Ya nggak ada apa ya, kalau di perasaan mah ini orang teh lebih ke memanfaatkan gitu, bukan memanfaatkan. Kayak nggak nemuin kebahagiaan, dah bukan perasaan yang mainnya ya, logika nggak tenang gitu. Makanya mau nyari kebahagiaan di depan, mau berpikiran untuk pergi untuk mencari kebahagiaan lain. The Devil, candu. Ada hal-hal yang apa ya, di belakangnya dia yang dia lakukan,
bisa dari niatan, bisa dari tindakan gitu ya, tapi merujuk ke hal-hal jelek gitu kak di keadaan di belakangnya. Yang dia takutkan dari keadaan ini, dianya juga takut nggak mampu untuk nyari kebahagiaan di depan ya, takut nggak mampu buat nyari kebahagiaan di depan. Dah selama bersama mungkin kakak seseorang yang bisa ngebahagiain dia, bisa apa ya, seseorang yang bisa membuat dia bahagia gitu, lebih ke apanya, apa-apa dikasih gitu sama kakak ke dia. Tapi buat saat ini di keadaan kakak kayak nggak mampu, kayak ada saingan, kakaknya nyerah, seorang di sana pergi ke seseorang yang satunya lagi gitu untuk cari kebahagiaan di depan. Mampu nggak? Ini nggak ada pilihan di sini ya sebenarnya ya, cuman kayak yang pergi tuh untuk cari kebahagiaan di depan gitu. Sama seharusnya kakak juga berpikir ke situ ya. Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.